Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan soal kisi-kisi uraian terstruktur. Jadi uraian terstruktur itu di sini adalah soal yang dia disuruh membuat tutorial atau langkah-langkah atau siklus atau tahapan-tahapan. Jadi dia sudah memiliki jawaban-jawaban yang sudah terstruktur seperti itu. Di sini saya sudah membuatkan 2 contoh soal. Lalu di sini ada tabel kisi-kisinya, yaitu ada komponen-komponen pertama, ada kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikatornya. Kemudian ada kelas atau semester, terus materi pokok, kemudian indikator soalnya, lalu nomor soal. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu di sini soalnya adalah sebutkan dan jelaskan 3 bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Jadi di sini untuk kompetensi dasar atau pemahaman dasar yang dimiliki siswa yaitu peserta didik memahami struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Kemudian untuk hasil belajar atau indikatornya itu sama saja seperti capaian pembelajarnya, yaitu capaian pembelajarnya itu setelah siswa itu memahami materi atau setelah siswa itu mengerjakan tugas yang diberikan. Capaian pembelajarannya itu adalah di sini peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Lalu untuk kelas atau semesternya ini kelasnya yaitu kelas 4 semester 2. Materi pokoknya yaitu tentang tumbuhan. Kemudian indikator soalnya jadi indikator soalnya itu disajikan sebuah soal uraian terstruktur mengenai materinya apa? Materinya itu tadi materi tumbuhan. Nah, tadi itu di nomor 1 peserta didiknya diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi bagian tumbuhan. Nah, untuk nomor soalnya itu disesuaikan yaitu nomor 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1-nya tadi kan pertanyaannya sebutkan dan jelaskan 3 bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Untuk KD-nya atau kompetensi dasar pemahaman dasar yang dimiliki siswa yaitu peserta didik memahami struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Kemudian untuk hasil belajar atau indikatornya yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Lalu kelas 1 semesternya yaitu kelas 4 semester 2. Untuk materi pokoknya yaitu tumbuhan. Kemudian untuk indikator soalnya disajikan sebuah soal uraian terstruktur. Nah, ini uraian terstruktur lalu mengenai materi tumbuhan. Tadi di nomor 1 itu soalnya peserta didik diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan. Jadi di sini di indikator peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal nomor 2 yaitu jelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia dan sebutkan fungsinya. Nah, di sini untuk KD-nya atau pemahaman dasar yang dimiliki siswanya yaitu memahami peserta didik memahami organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Lalu untuk capaian pembelajarannya setelah siswa itu memahami materi adalah peserta didik mampu menjelaskan organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Lalu untuk kelasnya sendiri yaitu kelas 5 semester 1. Untuk materinya yaitu sistem pernapasan. Lalu untuk indikator soalnya sama, kita salin aja dari nomor atas, yaitu disajikan sebuah soal uraian terstruktur mengenai materi bla bla bla. Materinya apa untuk nomor 2 tadi? Materi sistem pernapasan. Lalu tadi di nomor 2 itu peserta didik diminta untuk apa? Soalnya peserta didik diminta untuk menjelaskan dan menyebutkan organ beserta fungsinya. Berarti peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan beserta penjelasan fungsi. Lalu untuk nomor soalnya menyesuaikan yaitu nomor 2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2. Tadi pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia dan sebutkan fungsinya. Untuk kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa yaitu peserta didik memahami organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Untuk kelasnya yaitu kelas 5 semester 1. Materinya sistem pernapasan. Kemudian untuk indikator soalnya itu disajikan sebuah soal uraian terstruktur mengenai materinya tadi sistem pernapasan. Lalu tadi nomor 2 peserta didik diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan fungsinya.
yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan beserta penjelasan fungsinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pedoman persekoran soal uraian terstruktur. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembuatan kisi-kisi soal uraian terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kan soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan 3 bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Jadi di sini peserta didik diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan 3 bagian dari tumbuhan. Jadi minimal itu 3. Jadi boleh 3, harus 3, tapi boleh lebih. Jadi untuk pedoman persekorannya itu di sini jika jawaban siswa itu jawabannya lengkap dan benar, maka skornya adalah 20. Jika siswa itu menjawab benar tapi kurang lengkap, maka jawabannya skornya adalah 15. Kemudian jika siswa jawabannya itu kurang lengkap dan kurang benar, maka skornya itu 10. Kemudian jika siswa menjawab jawabannya hanya akar, daun, dan batang, yaitu jawabannya kurang, skornya adalah 5. Dan jika dia tidak menjawab sama sekali, maka skornya adalah 0. Begitupun juga nomor 2. Nomor 2 tadi adalah siswa diminta untuk menyebutkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan dan beserta fungsinya. Jadi di sini jika siswa itu menjawab dengan lengkap atau menjawab benar dan lengkap, maka skornya yaitu tadi 20. Nah, tetapi jika dia hanya menyebutkan beberapa tetapi lengkap, maka skornya adalah 15. Tetapi jika dia hanya menjawab beberapa saja, itu jawabannya kurang lengkap. Terus jika dia menjawabkan hanya organ-organnya saja tetapi tidak dengan fungsinya, maka jawabannya itu kurang dan skornya adalah 5. Kemudian jika dia tidak menjawab sama sekali, maka skornya adalah 0. Jadi bobot di setiap soalnya itu adalah 20. Mohon maaf. Jadi bobot skor per soalnya adalah 20. Baik, itu saja penyampaian tutorial pembuatan kisi-kisi soal berdasarkan 7 jenis soal dan pedoman penskorannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.